Oke, selamat pagi buat kita semua. Selamat malam. Malam. Oke, kami dari kelompok Etika Profesi dan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu The Impact of Information Technology on Productivity and Quality of Life. Jadi kita akan membahas dalam bahasa Indonesia-nya ini impact atau dampak dari information teknologi di produktivitas dan juga quality atau kualitas dari hidup kita gitu. Di sini kami beranggotakan 4 orang, dikarenakan teman kami sudah banyak yang ada beberapa yang keluar, jadi kami menggunakan 4 orang yang seharusnya 3 orang, tapi kami menggunakan 4 orang. Yang pertama itu ada Adira Nur Wahid dengan NPM 2478202. Yang kedua ada Juwita Valentina dengan NPM 2478214. Yang ketiga ada saya, yaitu Yusuf Ferdiriandi dengan NPM 247822033. Dan yang terakhir di sini ada Yuri Elva dengan NPM 247822097. Jadi di sini saya akan membahas yang pertama, apa itu produktivitas dan kualitas hidup digital. Nah, di sini ada dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada produktivitas digital, atau didefinisikan adalah sebuah definisi produktivitas digital berarti kemampuan menghasilkan output atau barang dan jasa lebih banyak atau lebih baik dari input yang sama. Nah, berkat pemakaian teknologi TI dan internet, jadi hal itu mungkin untuk direalisasikan. Nah, di situ dari produktivitas digital sendiri, dia memiliki beberapa elemen penting. Yang pertama itu ada otomasi proses, seperti robotika, atau mungkin ya kita sudah melihat banyak produktivitas memproduksi sesuatu dengan robot ya. Terus itu bisa mengurangi waktu dan juga mengurangi kesalahan dari manusia. Kita juga butuh konektivitas atau kolaborasi sama karena kita juga sudah belajar tentang IoT ya, mengenai Internet of Things. Jadi untuk produktivitas digital ini kita memerlukan juga IoT atau internet konektivitas supaya bisa terhubung dan bisa bekerja sama secara real time dengan orang yang memang tidak ada di tempat kita bekerja atau mungkin bahkan di luar negeri. Terus kita juga butuh data untuk memutuskan sebuah keputusan dalam sebuah produk yang kita produksikan. Terus kita juga membutuhkan integrasi sistem, yaitu pengurangan pekerjaan ganda seperti sinkronisasi inventory dan pembayaran integritas. Yang kedua itu ada kualitas hidup digital. Nah, di sini kualitas hidup digital adalah bagaimana teknologi itu mempengaruhi kenyamanan akses layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Nah, aspek utamanya itu ada aspek layanan publik, ada kenyamanan dan mobilitas, ada keamanan dan privacy, dan yang terakhir ada literasi digital. Yang di sini ada konteks di Indonesia ya. Ada beberapa kutipan yang diambil di sini dari kutipan dari Kominfo, yaitu transformasi digital Indonesia pada tahun 2045 sebagai narasi arah kebijakan. Jadi mungkin kita sering mendengar ya bahwa Indonesia generasi emas tahun 2045 gitu. Indonesia emas 2045 jadi narasi yang paling sering digaungkan, bahkan bahwa itu akan menjadi revolusi bagi Indonesia seperti itu. Terus di sini ada ekonomi digital yang menyumbang 4,3% PBB dan BPJS pada tahun 2003 yang akan terus bertumbuh. Di sini menjadi penting ya bahwa produktivitas di Indonesia ini lumayan tinggi dari rencananya. Oke, kita next lagi. Yang ketiga di sini ada teknologi dan produktivitas. Di sini ada beberapa poin penting yang diambil pada bab 8 ini. Yang pertama ada dampak TI pada produktivitas.
Dampak TI pada produktivitas sendiri ini adalah mendistribusi cara kerja sehingga output per input bisa meningkat, tetapi hasilnya sering muncul bertahap seperti contohnya itu seperti sistem ERH untuk rumah sakit yang mengurangi duplikasi tes, menghemat waktu dokter dan biaya pasien. Dan kalau misalnya kita ngambil contoh di dalam arsitektur sendiri, itu kita dapat mengoptimasikan blanket atau database API dengan pemilihan arsitektur yang tepat. Contohnya seperti microservice dan monolith, yang itu dapat mempengaruhi kecepatan dari adopsinya. Yang ketiga, retail network atau kerja jarak jauh. Ya. Kerja jarak jauh ini, retail network ini memanfaatkan cloud dan kolaborasi online dan konektivitas itu dapat mengubah pola kerja hybrid work menjadi remote first. Manfaat dan tantangannya yaitu fleksibilitas dan resiko isolasi. Ya, karena keamanan data dan juga batas kerja yang bisa saja pekerjanya itu kabur. Gitu. Contohnya di RI, ASN Hybrid, banyak startup hiring remote, influencer, dan platform via lokal internasional. Dan karena itu freelancer, jadi untuk keamanannya bisa dipertanyakan seperti itu. Oke, selanjutnya ada kesenjangan teknologi digital ya, yaitu digital divide. Inti dari akses ini adalah untuk kemampuan menggunakan TI tidak merata. Itu mempengaruhi kesempatan ekonomi dan pendidikan. Faktor-faktor yang menjadi penyebabnya adalah infrastruktur yang kurang memadai, ada juga biaya perangkat yang memang mungkin kurang dari standar yang ada, atau mungkin belum cukup saja gitu. Terus juga ada pendidikan karena namanya digital membutuhkan pendidikan yang baik untuk dapat memprosesnya. Selanjutnya ada faktor penyebab, ada program penanganannya, itu ada Palapa, Ring, Satria 1, dan Desa Digital. Di sini ada teknologi yang ini ada teknologi keselamatan kesehatan digital ya. Teknologi kesehatan digital sendiri intinya adalah TI memungkinkan layanan kesehatan jarak jauh seperti HR yang tadi saya bahas ya di rumah sakit. Terus itu dapat meningkatkan akses tetapi juga menimbulkan isu keamanan karena sekali lagi dari jauh ya, karena kalau sesuatu yang dari jauh remote itu terkadang orang trust issue gitu. Karena dia tidak bertemu secara langsung. Kalau kita ngambil contoh yang sudah ada di Indonesia, itu ada Hellodoc, ada Aldo Dokter, SIM-RS, dan juga teleradiologi. Terus di sini juga ada refleksi etis di TI ya. Kalau dari TRI sendiri, di sini menjadi sebuah relevansi ya karena kita juga menggunakan jaringan, kita belajar mengenai jaringan, kita belajar mengenai cloud, kita belajar mengenai IoT ya, dan kita juga belajar mengenai integrasi sistem ya yang menjadi salah satu fondasi transformasi digital pada saat ini. Oke, mungkin dari saya segitu saja. Kita bisa lanjut ke teman saya Adira. Oke, izin sebelumnya kita masuk. Saya sebelumnya melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, oleh saudara Yusuf. Kita masuk ke slide ke-6, yaitu teknologi dan produktivitas di Indonesia. Ada yaitu hubungan teknologi informasi dan cloud dan otomasi dan meningkatkan efisiensi kerja. Contoh konteks di Indonesia yaitu ada UMKM menggunakan marketplace dan cloud post dan Piwon dan Moka. Di mana UMKM itu menggunakan marketplace itu contohnya seperti saat ini ada Shopee Food, ada ya Shopee kalau mau berdagang, ada Tokopedia, ada
Blibli, dan ada OLX, ada banyak lagi. Kemudian ada industri memakai IoT untuk efisiensi smart farming. Ya, jadi sekarang itu di berbagai macam industri, contohnya saja pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, sekarang banyak memakai robot untuk efisiensi kerja juga. Jadi ketika contohnya saja itu memakai rak yang berjalan, itu kan efisiensi kecepatan dan juga efisiensi pegawai kerja juga. Tapi minusnya dari efisiensi banyak yang memakai IoT, robot segala macam ini, minusnya dia itu mengurangi jumlah lapangan pekerjaan. Kemudian ada cloud lokal. The web, ID cloud host, Telkom Cloud mendukung layanan lokal yang aman. Ya, cloud lokal ini dia digunakan untuk menyimpan data dengan mendukung layanan lokal yang aman dan dipercaya untuk menyimpan data secara aman dan tentunya memiliki privasi. Peran TRI ada untuk merancang sistem jaringan efisien, server cloud, dan integrasi IoT untuk industri. Kemudian untuk ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada dampak positif terhadap produktivitas. Ya, itu ada otomatisasi mengurangi biaya dan waktu kerja. Ya, dia dampaknya itu tuh mengurangi biaya dan waktu kerja. Jadi kalau kita itu banyak memakai robot, dia itu tuh eh mengurangi biaya biaya untuk membayar pekerja dan juga mempercepat waktu kerja. Kemudian cloud memudahkan kolaborasi jarak jauh. Contohnya itu ada Google Workspace dan Microsoft 365. Di mana memudahkan kolaborasi ini contohnya saja ketika kita memakai Microsoft 365 secara online, itu kita bisa mengerjakan suatu tugas, project per kelompok tanpa harus bertemu. Jadi ketika kita sedang mengetik itu bisa di mana saja. Kemudian ada IoT meningkatkan efisiensi manufaktur pertanian. Contohnya ada sensor tanah, monitoring suhu, CCTV, IoT. Nah, di mana IoT ini meningkatkan efisien manufaktur itu tadi, semakin canggih alat-alat pertanian, semakin canggih alat-alat yang ada dan digunakan, itu dia akan lebih menghasilkan hasil pertanian yang lebih bagus laginya. Kemudian ada data analis membantu keputusan lebih cepat. Data analis ini ketika kita memiliki contohnya saja suatu produk pertanian. Ketika kita memiliki data analis, kita akan bisa mengatur apa saja yang dibutuhkan untuk tanaman itu dan apa saja ke depannya yang akan kita lakukan agar produktivitas kita lebih lebih banyak lagi. Contoh lokalnya itu ada smart farming di Jawa Barat dan Bali. Oke, slide selanjutnya. Telework dan kerja jarak jauh. Konsep telework, bekerja dari lokasi luar kantor menggunakan internet dan cloud. Telework itu dapat diartikan dengan ini, kerja remote. Jadi kita dapat bekerja di mana saja tanpa perlu datang ke kantor, hanya dengan jaringan internet saja. Nah, contohnya itu ada setelah pandemi COVID-19, banyak ASN menerapkan hybrid working. Jadi pada saat-saat eh, pada saat-saat COVID-19, pada masa itu kan kita tidak diperbolehkan untuk tatap muka. Nah, jadi pada masa itu kita hanya mengandalkan sekolah jarak jauh menggunakan Zoom meeting dan ada namanya itu Google Classroom pada zaman itu.
kemudian startup full remote, software house, dan digital agency. Jadi kalau kita itu mengambil pekerjaan full remote itu ada software house dan digital agency. Jadi kita tidak perlu datang ke kantor, tapi kita hanya mengerjakan softwarenya secara remote. Kemudian ada freelance digital meningkat, Seribuler, Project Joe ID, Project Joe ID, dan Upwork. Di mana di sini kita dapat mencari pekerjaan freelance yang ada di link-link yang ada di sini. Kemudian manfaat yaitu lebih fleksibel, hemat biaya. Jadi ketika kita bekerja remote remote itu kita bisa melakukan pekerjaan di rumah. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan di rumah ini kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk transport, biaya untuk apa namanya makan dan minum di luar karena kan kita lebih fleksibel ya, lebih bekerjanya itu bisa di rumah saja. Yang terakhir ada tantangan disiplin, keamanan data, etika kerja online. Ya, jadi memang di setiap pekerjaan itu pasti harus disiplin. Jadi ketika kita itu tuh dikasih project untuk pekerjaan remote itu kita harus menyelesaikan pekerjaan pada tepat waktu. Kemudian keamanan data, kita harus benar-benar dipercaya ketika kita diberikan data oleh suatu perusahaan. Tidak boleh menyebarkan data itu, tidak boleh memberitahu data-data perusahaan yang sudah diberikan kepada kita. Ya, yang terakhir itu etika kerja online ya. Jadi pasti setiap pekerjaan juga ada etikanya. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan untuk saudari Gigi. Baik, untuk selanjutnya terima kasih sebelumnya teman-teman yang sudah awal tadi. Untuk selanjutnya ini mengenai telework dalam konteks etika. Jadi pada slide ini itu tentang etis bagi pekerja digital Indonesia. Nah, di mana bahwasanya dalam konteks etika ini adalah kesenjangan digital. Nah, jadi kita akan membahas yaitu mengenai tentang etis bagi pekerja di Indonesia. Nah, pada hal ini itu koneksi ketika tidak sesuai masyarakat memiliki akses dan kemampuan yang sama dalam manfaat teknologi digital. Jadi masalah utama di Indonesia adalah akses internet yang belum merata, jadi terutama antara wilayah desa dan kota. Jadi masyarakat di daerah terpencil sering mengalami koneksi lambat atau bahkan tidak ada internet sama sekalinya, yang biasa kita sebut itu sebagai blank spot. Jadi selain akses, ada juga perbedaan literasi digital yang mana yaitu kemampuan menggunakan teknologi. Warga di kota umumnya itu lebih mahir menggunakan perangkat digital dibandingkan banyak warga yang di pedesaan. Dan menurut data Kominfo sehingga tahun 2023 itu masih ada lebih dari 12.500 desa yang akses internetnya itu sangat terbatas. Nah, itu penyebabnya cukup kompleks, yaitu mulai dari kondisi geografis yang sulit, faktor ekonomi, kurangnya infrastruktur, hingga akses pendidikan yang belum merata. Nah, jadi digital device ini bukan hanya soal internet, tapi juga soal kemampuan dan fasilitas untuk mengakses dunia digital.
Lalu untuk kelebihan digitalnya itu untuk saya sebelumnya, oke. Nah, jadi dalam digital burnout itu kelebihan digital itu pertama akses informasi itu lebih cepat dan mudah. Jadi informasi itu dapat diperoleh hanya dalam hitungan detik melalui internet. Dan semua hal ini bisa dicari dari berita, pendidikan hingga hiburan. Jadi di dalam ini juga ada komunikasi lebih efisien. Nah, di mana teknologi digital ini membuat komunikasi itu lebih cepat melalui chat atau video call atau email dan media sosial yang lainnya. Dengan bukan ada jarak hambatan. Terus di sini juga akan meningkatkan produktivitas, banyak pekerjaan menjadi lebih cepat dan otomatis seperti pengelolaan data, desain, penjadwalan hingga kolaborasi jarak jauh. Dan juga di sini untuk kelebihannya itu dia hemat biaya dan mempermudah pembelajaran serta mendukung pekerja dan bisnis. Mungkin selanjutnya. Oke. Nah, pada kesenjangan digital ini masalah utama di Indonesia. Jadi masalah utamanya itu kondisi ketika tidak semua masyarakat itu memiliki akses kemampuan yang sama dalam pemanfaatan teknologi digital. Nah, terus di sini juga akses internet tidak merata di desa atau perkotaan. Jadi dalam internet ini di perkotaan dan di pedesaan itu sangatlah jauh antara tidak meratanya. Karena masyarakat di daerah terpencil itu sering mengalami koneksi yang lambat, bahkan tidak ada internet sama sekalinya. Dan di sini juga selain internetnya yang kurang, itu juga akses itu juga akan memperbedakan literasi digitalnya, yaitu kemampuan menggunakan teknologi. Nah, jadi warga itu di kota itu umumnya lebih mahir menggunakan perangkat digital dibandingkan warga pedesaan. Nah, di sini ada data Kominfo 12.500 desa masih terbatas akses internet pada tahun 2023. Jadi internet itu sangatlah terbatas. Jadi penyebabnya itu cukup kompleks, yaitu karena kondisinya yang sulit dan faktor ekonominya. Dan juga penyebabnya itu ada geografis, ekonomi, infrastruktur hingga pendidikan. Nah, jadi untuk dalam kesenjangan digital ini itu bukan hanya soal internet saja, tetapi juga soal kemampuan dan fasilitas untuk mengakses dunia di dalam digital. Next, selanjutnya, yaitu upaya negara mengurangi digital divide, yang dimana pertama itu jadi itu ada program Palaparing. Nah, yaitu pembangunan jaringan serat optik sebagai tulang punggung internet nasional. Jadi program ini menghubungkan berbagai wilayah termasuk daerah 3T terdepan, terpencil dan tertinggi. Nah, kemudian di sini ada Satria 2023. Jadi dalam ini itu internet itu memiliki perintah pemerintah yang diluncurkan pada tahun 2023. Satelit ini digunakan untuk memberikan akses internet ke sekolah dan puskesmas dan juga kantor desa maupun fasilitas publik di daerah yang terpencil. Nah, terus yaitu ada Desa Digital Jawa Barat. Nah, di mana di sini itu yaitu program ini digitalisasi ini desa melalui aplikasi
pelaporan atau Internet UV publik, serta perangkat IoT untuk pertanian dan pemerintahan desa. Dan tak hanya infrastruktur, ada juga programan literasi digital nasional. Nah, jadi yaitu dalam ini adalah upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan internet secara produktif dan aman. Nah, dan terakhir yaitu dampak TRI. Nah, yang dimana peran teknologi rekayasa internet ini di sini dapat membantu dalam proses instalasi jaringan perangkat IoT hingga penyediaan server lokal di tingkat desa-desa. Next, selanjutnya. Teknologi kesehatan digital. Nah, jadi pada slide ini itu contoh penerapan di Indonesia. Yang pertama itu telemedicine, Hello Dokter. Nah, yang dimana pada halaman ini yaitu masuk ke dalam teknologi kesehatan digital yang kini berkembang pesat, terutama setelah pandemi. Jadi teknologi seperti telemedicine ini atau rekam medis digital atau kesehatan dan aplikasi monitoring itu membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Nah, jadi tantangan dalam meliputi keamanan data pasien, privasi serta kesiapan tengah medis dalam memakai teknologi digital. Nah, sementara itu TRI ini berperan dalam mengembangkan sistem informasi kesehatan, menjaga keamanan server, serta melakukan integrasi perangkat digital pada layanan kesehatan. Oke, mungkin untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan slide ini yaitu etika dan dampak sosial teknologi. Nah, jadi pada slide ini akan menjelaskan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga memunculkan masalah etis dan sosial yang harus diperhatikan. Nah, jadi tujuannya itu agar pengguna teknologi itu tetap aman, adil, dan tidak merugikan masyarakat. Nah, di sini ada pertanyaan etis utama, apakah TI meningkatkan kesejahteraan manusia? Siapa yang diuntungkan dari digitalisasi dan bagaimana menjaga keamanan dan privasi? Nah, jadi di sini peran teknologi dalam kehidupan, yaitu teknologi kini menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, berkomunikasi, hingga pelayanan publik. Nah, jadi dampaknya itu besar karena teknologi itu mengubah cara kita hidup dan berinteraksi. Nah, selanjutnya dampak sosial teknologinya yaitu ada beberapa dampak utama, yaitu kesenjangan digital tidak daerah memiliki akses yang sama. Contohnya daerah terpencil internet masih lemah hingga pendidikan lain. Perubahan pola interaksi sosial. Jadi media sosial membuat komunikasi lebih cepat, tapi menimbulkan hoax, bullying, dan interaksi dangkal. Ada dampak kerja, dan jadi organisasi itu menggantikan sebagai manusia. Banyak hilang dan pekerja itu harus meningkatkan skill untuk Nah, di sini juga ada konteks Indonesia, yaitu kebijakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
Ya, UUD PDP nomor 27 dari tahun 2022, lalu kasus kebocoran data PDN 2024. Nah, tantangannya keamanan IT, governance, dan tanggung jawab profesional TRI. Nah, jadi teknologi itu berkembang cepat, menimbulkan masalah etis. Nah, seperti privasi data, aplikasi dan platform itu mengumpulkan banyak data pribadi. Nah, jika dikelola dengan baik, data itu bisa tidak baik. Nah, data itu bisa bocor dan disalahgunakan. Nah, selanjutnya keamanan informasi. Nah, sistem itu rentan diretas seperti kasus kebocoran pada PDN. Keamanan harus menjadikan prioritas. Nah, selanjutnya bias dan ketidakadilan teknologi. Nah, jadi algoritma AI itu bisa memihak jika datanya tidak netral sehingga menimbulkan diskriminasi. Nah, selanjutnya tanggung jawab teknologi. Nah, jadi inti dari slide ini yaitu etika itu perlu diperlukan agar perkembangan teknologi berjalan dengan aman, adil, dan tetap manusiawi. Jadi manfaat teknologi itu harus seimbang dengan perlindungan privasi, keamanan, dan keadilan sosial. Nah, oke, next slide berikutnya. Oke, di sini ada studi kasus Indonesia. Nah, jadi di slide ini akan memberikan contoh nyata bagaimana teknologi di Indonesia itu membawakan manfaat sekaligus tantangan. Nah, setiap kasus itu menunjukkan bahwa masalah etis, sosial, dan teknis yang perlu diperhatikan. Nah, di sini pilih dua nominal contoh. Yang pertama di sini ada kesenjangan jaringan di Papua, yaitu memengaruhi pendidikan dan layanan publik. Nah, jadi pada kesenjangan jaringan di Papua ini masih banyak wilayah Papua yang minim akses internet. Nah, akibatnya pendidikan online, layanan pemerintahan, dan kegiatan masyarakat itu menjadi terhambat. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi belum merata di seluruh Indonesia. Selanjutnya di sini ada kebocoran data PDN tahun 2024 isu privasi nasional. Nah, jadi pada kasus ini Pusat Data Nasional mengalami peretasan sehingga data pemerintah dan warga itu bocor. Nah, jadi itu menjadi isu besar karena menyangkut privasi dan keamanan negara. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa keamanan cyber Indonesia itu perlu diperkuat. Nah, yang ketiga di sini ada IoT untuk petani di Natar, Lampung, atau Jabar, monitoring tanah dan cuaca. Nah, jadi untuk IoT untuk petani ini, khususnya di petani di wilayah Lampung ataupun Jabar itu mulai memakai sensor IoT untuk memantau tanah, cuaca, dan kelembapan. Nah, jadi bermanfaat untuk panen lebih optimal dan keputusan lebih akurat. Nah, untuk tantangannya itu dia butuh internet yang stabil dan kemampuan menggunakan teknologi. Nah, yang keempat di sini ada telework dan kesejahteraan karyawan di perusahaan startup. Nah, jadi pada telework startup ini banyaknya perusahaan startup menerapkan kerja jarak jauh yaitu WFH. Nah, jadi kelebihannya itu lebih fleksibel dan efisien. Nah, jadi untuk kekurangannya itu resiko burnout, lalu kesepian, dan pengawasan berlebihan pada karyawan. Nah, jadi inti pada slide studi kasus Indonesia ini menunjukkan bahwa transportasi digital di Indonesia itu membawa peluang besar, tetapi juga tantangan seperti kesenjangan internet, keamanan data, kesiapan SDM, serta kesejahteraan pekerja. Oke, next slide berikutnya. Nah, di sini untuk slide terakhir yaitu ringkasan dan refleksi etis. Nah, jadi slide ini menjadi slide penutup materi dengan merangkum dampak teknologi serta mengajak kita berpikir secara etis dalam penggunaan dan pengembangannya. Nah, di sini untuk kesimpulannya yaitu TI meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup tapi harus dibangun secara adil.
Nah, teknologi itu meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Nah, jadi teknologi itu membuat pekerjaan lebih cepat, layanan publik lebih efisien, dan akses informasi lebih mudah. Nah, jadi dalam kesehatan, pendidikan, dan bisnis, teknologi itu mengurangi hambatan dan meningkatkan kenyamanan. Selanjutnya yang kedua, di sini ada digitalisasi menciptakan peluang namun juga tantangan etis. Nah, jadi yang kedua ini tantangannya itu tidak semua manfaat tersebar merata. Nah, ada juga kesenjangan digital. Sebagian wilayah itu maju pesat, sebagian daerah terpencil itu tertinggal. Nah, jadi artinya manfaat teknologi itu belum dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga, belum. Lalu pentingnya pendekatan etis itu teknologi harus dipakai dan dikembangkan dengan mempertimbangkan privasi, keamanan, dan keadilan. Nah, jadi tanpa etika, teknologi itu bisa merugi, yaitu bisa menyebabkan data bocor, ketidakadilan AI, ataupun diskriminasi akses. Nah, selanjutnya di sini ada TRI berperan penting memastikan teknologi aman, inklusif, dan manusiawi. Nah, jadi peran profesional pada teknologi rekayasa internet ini, dia harus bertanggung jawab untuk membuat sistem yang aman, adil, dan transparan. Lalu wajib memahami dampak sosial teknologi, bukan hanya fokus untuk aspek teknis. Lalu menjaga integritas, keamanan data, dan hak pengguna. Nah, selanjutnya di sini pertanyaan reflektif, yaitu yang pertama itu adalah sejauh apa teknologi harus menggantikan peran manusia. Nah, jadi teknologi itu boleh menggantikan peran manusia selama tidak menghilangkan nilai kemanusiaan dan tidak menimbulkan dampak negatif sosial. Nah, jadi artinya itu teknologi cocok menggantikan pekerjaan yang berulang, berbahaya, ataupun membutuhkan akurasi tinggi. Namun pada pekerjaan yang membutuhkan empati, penilaian moral, kreativitas, dan interaksi manusia, teknologi itu tidak boleh sepenuhnya menggantikan manusia. Nah, jadi keputusan yang menyangkut keselamatan, hukum, ataupun kesejahteraan tetap harus melibatkan manusia sebagai pengambilan keputusan akhir. Nah, jadi teknologi itu adalah sebuah alat bantu, bukan pengganti total manusia. Nah, untuk pertanyaan kedua di sini, siapa yang bertanggung jawab jika teknologi gagal atau disalahgunakan? Nah, jadi tanggung jawab itu tidak hanya satu pihak, tetapi mencakup beberapa lapisan. Yang pertama itu pengembang atau perusahaan teknologi. Nah, jadi si pengembang itu harus bertanggung jawab atas desain, kualitas, dan transparansi sistem. Yang kedua, pengguna operator. Nah, jadi pengguna itu harus wajib menggunakan teknologi sesuai prosedur, tidak menyalahgunakan, dan menjaga data. Nah, yang ketiga ada pemerintah regulator. Nah, jadi pemerintah itu menyediakan regulasi keamanan, standar keamanan, dan pengawasan agar teknologi tidak merugikan masyarakat. Nah, selanjutnya ada organisasi institusi yang memakai teknologi. Nah, jadi sebuah organisasi itu harus bertanggung jawab memastikan pelatihan SOP dan mitigasi risiko berjalan dengan benar. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kegagalan teknologi adalah tanggung jawab bersama dari mulai pembuat hingga pihak yang mengoperasikannya. Oke. Selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin ini saja presentasi dari kami. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang ingin menambahkan dari pertanyaan reflektif tadi ya, mengenai sejauh apa teknologi harus menggantikan peran manusia dan siapa yang bertanggung jawab jika teknologi gagal atau disalahgunakan. Ada tambahan dari teman-teman? Cukup. Baiklah, kalau sudah tidak ada, mungkin ini saja presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.